mengetahui dan mempunyai data yang benar tentang pelanggaran HAM di Wasir pada tahun 2000 agar kiranya memberikan informasi yang baik kepada tim nantinya sehingga tim bisa merumuskan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal ini Presiden, karena tim ini langsung berada di bawah Presiden, maka bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan apa yang ditemukan di lapangan itu dilakukan kepada Presiden untuk nantinya akan diambil suatu keputusan dalam rangka rehabilitasi para korban pelanggaran HAM pada masa yang lalu. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 3 Perpres nomor 17 2022, kita berharap nantinya ada rekomendasi dari tim untuk pemulihan atau pemulihan nama baik keluarga, sehingga keluarga yang menjadi korban pelanggaran HAM pada beberapa waktu yang lalu bisa mendapat pemberian yang baik maupun ada bantuan sosial, beasiswa dan lain sebagainya kepada anak-anak dan keluarga mereka. Baik sekali yang saya hormati dan saya kasihi, dan terutama kepada tim yang dipimpin oleh Bapak Presiden TNI Purnawirawan Tinggi Sanaki. Kami berharap setelah tim kembali dari Turnamen, kiranya apa yang menjadi harapan dari para korban pelanggaran HAM beberapa waktu yang lalu ini dapat disampaikan kepada Bapak Presiden sehingga ada pemulihan yang baik dari keluarga ini dan juga ada hak yang mereka peroleh dari hasil punya bapak-bapak sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan nanti lebih lanjut kita akan mendapat masukan dari berbagai pihak sehingga ada catatan, ada data yang bisa diambil oleh tim ini kepada Presiden. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kisah lagi tidak, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Pada kesempatan ini saya ingin mengulangi sebenarnya menjelaskan apa yang menjadi tugas kami sesuai dengan Kepres nomor 17 tahun 2022 ini. Sebagaimana diketahui, Bapak Presiden sudah menerbitkan keputusannya Kepres 17 tahun 2022 yang ditandatangani 26 Agustus tahun ini 2022 juga. Kepres ini membentuk tim penyelesaian secara non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Tim ini diketuai oleh dibagi dua, ada tim pengarah dan tim pelaksana. Tim pengarah diketuai oleh Bapak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, Wakil Ketuanya Bapak Pembangunan PMK, Pembangunan Manusia. Kemudian anggotanya ada Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Kepala Staf Kepresidenan. Lalu di bawah itu ada tim pelaksana. Tim pelaksana ini seluruhnya merupakan volunteer sukarelawan dipimpin oleh Pak Makarim Wibisono. Beliau adalah mantan Duta Besar RI di PBB beberapa waktu lalu. Wakil ketuanya Pak Ifdal Kasim, itu mantan Ketua Komnas HAM. Sekretarisnya Pak Suparman Marzuki, mantan Ketua Komisi Yudisial. Kemudian ada 9 anggota, di antaranya saya sendiri. Kemudian ada Pak Kiai Asad Ali, ada Profesor Kristuti Hartrisnowo itu dari UI, ada Profesor Zainal Arifin Muhtar dari UGM,
ada Profesor Rahayu dari Undip, ada Profesor Ahmad Muzaki dari Universitas Sunan Ampel Surabaya, lalu ada Pak Mustafa Abu Bakar, mantan Gubernur Aceh, kemudian ada Pak Apollo Savanko, Rektor Unjen, satu lagi saya sebutkan. Ada 9 orang, mohon maaf saya tidak hafal seluruhnya. Nah, kepada kami atau latar belakangnya dibentuk tim penyelesaian non yudisial ini karena pertama langkah yudisial itu terlalu banyak hambatan. Jadi berkas dari Komnas HAM ke kejaksaan tidak balik. Kejaksaan menganggap kurang lengkap, dikembalikan dan seterusnya. Lalu penyelesaian secara undang-undangnya apa? Bukan. Ya, itu secara yudisial hambatannya seperti itu. KKR secara rekonsiliasi undang-undang KKR-nya masih diperbaiki. Beberapa waktu lalu dibekukan oleh MK, lalu kemudian sekarang masih dalam proses perbaikan, belum tahu kapan selesainya. Lalu beberapa korban ada 13 apa? Mulai dari 65, kasus 65, lalu kasus dukun santet, kasus Petrus, pembunuhan misterius itu. Di Papua ini ada 2, Wasio sama Wamena. Di Aceh ada 3, Lampung, di Jakarta ada 4, Trisakti, Semanggi dan sebagainya. Korban itu tidak bisa menunggu lama-lama. Mereka istilah Bapak Presiden itu mereka mengalami luka. Jadi bagaimanapun harus ada upaya untuk setidaknya mengurangi luka itu. Nah, inilah jalan non yudisial itu ditempuh. Tapi jalan ini tidak menghilangkan jalan yudisial, tidak menutup gitu. Kalau nanti ada dianggap lengkap berkas itu oleh kejaksaan, akan berlanjut secara penyelesaian secara yudisial. Nah, ada kasus kebetulan di Papua juga, kasus Paniai itu sekarang sedang berlangsung di Pengadilan HAM Makassar. Tadinya itu terjadi tahun 2006, begitu juga bolak-balik setelah dianggap lengkap jalan gitu kan. Nah, kami ada 12 orang dibagi-bagi, Pak. Dibagi, ada yang ke Aceh, di Jakarta, dan seterusnya. Saya sebenarnya dengan Pak Apollo Savanko, rektor, tapi beliau mungkin sebentar lagi akan dilantik sebagai pejabat gubernur Papua Selatan. Jadi beliau sedang dipanggil ke Jakarta, tidak bisa mengikuti tim ini. Nah, bersama-sama saya ada istilahnya tim asistensi, Pak, yaitu Pak Agus Sumule, Dr. Agus Sumule, beliau dari Unipa, dan ada Ibu Tri, beliau dosen di Unjen sebagai tim asistensi. Lalu kemudian ada tim penulis, Pak Peter Tukan. Kemudian juga tim kami disertai dengan tim dari Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Kolonel Berti dari belakang. Nah, untuk tim administrasinya inilah tim kami. Lalu kemarin waktu Bupati Pak Ketua Dewan saya laporkan kami sudah ketemu dengan korban, cukup banyak korban, jadi saya kira terwakili korban
hadir juga pada kemarin itu Bapak dua orang ya. Nah, kami sudah menangkap aspirasi dari para korban ini. Ya, kami malu mereka dalam keadaan sedih, marah, gitu. Tapi aspirasinya bisa kami tangkap untuk kami rekomendasikan. Nah, beberapa poin pokok ini masih perlu disempurnakan nantinya, tapi sudah ada hasil sementara untuk bahan rekomendasi itu yang mungkin akan disampaikan oleh Pak Dr. Agus Sumule. Silakan Pak Agus. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Diki, kemarin itu sudah berlangsung kegiatan yang kami sebut sebagai pertemuan dan wawancara dengan para korban dan atau keluarga korban. Itu berlangsung di Hotel Irianti Beach. Ya. Kemudian ada dari pihak pemerintah waktu itu adalah Bapak Asisten 3 yang sangat membantu dalam proses. Demikian juga Bapak Kepala Kabin Kesbang dan staf dari Bandung, Pak Bupati, terima kasih banyak bantuan. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Jenderal Kiki, tugas daripada tim ini adalah menghasilkan rekomendasi, dan itu kami jelaskan dengan jelas-jelasnya kepada para korban atau korban yang hadir. Proses pelaksanaan dan rekomendasi itu akan dilakukan oleh pemerintah tim ini sendiri sampai tanggal 31 Desember berdasarkan Kepres. Jadi kami akan sampaikan kepada Bapak semua apa temuan-temuan yang kami peroleh. Kemudian yang kedua, rekomendasi pemulihan korban. Dan yang ketiga itu adalah rekomendasi pencegahan. Tadi Bapak Jenderal Kiki sudah menyampaikan ada rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah dan itu tugas daripada tim. Nah, apa yang kami sampaikan ini masih merupakan draft Bapak Ibu. Jadi silakan nanti kalau ada masukan-masukan dari Bapak Ibu, tetapi kami menyampaikan bahwa rekomendasi ini dibuat atas dasar pertemuan kemarin. Kami mau sampaikan banyak terima kasih kepada Pak Leo yang hadir bersama-sama dengan kita. Banyak Bapak Ibu sudah kenal beliau adalah mantan PNS. Karena ini sudah tertutup, berarti sudah bersama saya. Tapi beliau banyak membantu. Beliau bersama-sama dengan Pak Kaban Kesbang. Ini yang sampai malam Pak Sekretaris Penerbangan dulu baru mengumpulkan Bapak Ibu. Dan memang seperti yang dikatakan oleh Pak Jenderal Kiki itu bukan soal ringan yang kemarin. Soal itu membawa banyak air mata. Tetapi yang luar biasa itu semangat untuk menyelesaikan. Itu yang kita coba lakukan bersama-sama atas dasar Kepres yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saya mau mengatakan bahwa dalam banyak peristiwa terjadi di negara kita ini baru pertama kali ada Kepres yang keluar. Baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Bagian yang pertama yaitu temuan yang kami dapatkan dari pembicaraan kemarin. Pertama, pertemuan dengan para korban atau keluarga korban mengkonfirmasi laporan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM. Dalam hal ini, konfirmasi terhadap rangkaian peristiwa maupun data korban. Jadi seperti tadi dijelaskan oleh Pak Jenderal Kiki bahwa Komnas HAM sudah mengeluarkan laporan pro justisia yang dikirim ke Kejaksaan kami, dan apa yang kami lakukan kemarin mengkonfirmasi. Tetapi juga kami ingin sampaikan dari pertemuan tersebut juga kami bisa menemukan beberapa nama korban yang tidak ada dalam laporan Komnas HAM, dan itu sudah ada datanya di kami khususnya di Kabupaten ini. Yang kedua, temuan dari pertemuan kemarin, para korban dan atau keluarga korban itu menyampaikan kekecewaan yang sangat mendalam. Kekecewaannya itu karena peristiwa yang terjadi selama 21 tahun ini mereka nilai itu seperti baru mendapat perhatian sekarang ini dari pemerintahan di tingkat nasional. Mereka menyampaikan bahwa selama ini mereka telah beberapa kali dikunjungi oleh pihak-pihak lain, maksudnya yang di luar pemerintah,
antara LSM, mereka menghargai kunjungan-kunjungan itu. Mereka mengatakan yang dilakukan sudah mencari dan mengumpulkan data, namun dari kunjungan-kunjungan itu belum ada solusi yang konkret. Itu yang mereka sampaikan. Yang ketiga, walaupun mereka menyampaikan kekecewaan kepada pemerintah secara tegas dan terbuka, pada saat yang sama para korban juga menyampaikan apresiasi, menyampaikan terima kasih atas penerbitan Kepres 17 tahun 2022. Mereka juga memberikan terima kasih untuk kedatangan tim yang dibentuk oleh Bapak Presiden melalui Kepres tersebut. Dalam hal ini Bapak Jenderal Kiki dan kami yang lain yang membantu beliau. Yang keempat, pada umumnya para korban atau keluarga korban meminta perhatian dan tanggung jawab dari pemerintah atas penderitaan yang mereka alami dari peristiwa Kasior Pedara. Perhatian dan tanggung jawab yang dimaksud itu diantaranya adalah hal seperti ini. Pertama, mereka menyebut misalnya rumah-rumah yang dibakar itu diganti. Yang kedua, anak-anak korban diangkat menjadi PNS atau masuk menjadi anggota TNI atau Polri. Yang ketiga, mereka juga meminta supaya ada pekerjaan bagi anak-anak korban yang selama ini tidak bisa bersekolah dan karenanya tidak bisa memiliki ijazah. Yang keempat, harus ada pembayaran denda adat dalam bentuk uang tunai atas kematian dan penderitaan fisik yang mereka alami. Yang kelima, mereka menyebut juga jaminan pendidikan bagi anak-anak korban. Yang kelima, para korban dan keluarga korban meminta penjelasan. Mereka berkali-kali mengatakan mengapa mereka harus menjadi sasaran operasi. Banyak di antara mereka yang mengungkapkan bahwa mereka tidak tahu kenapa atau terlibat dalam peristiwa pembunuhan atas anggota BRIMOB di Wadiboy dan hilangnya 6 senjata. Yang terakhir, beberapa di antara mereka meminta supaya proses judisial itu tetap dilakukan. Itu beberapa yang kami catat, kami sebutkan. Atas dasar itulah draft, ini masih draft, rekomendasi pemulihan korban adalah sebagai berikut. Yang pertama, draft yang kami atau yang Pak Kiki pimpin buat kami susun itu, yang pertama, dalam waktu dekat ini perlu diberikan tanda nyata solidaritas, tanda nyata kepedulian. Teristimewa karena ini menjelang Natal 2022. Tanda nyata solidaritas itu berasal dari pemerintah kepada setiap korban dan atau keluarga korban dalam bentuk uang tunai yang jumlahnya itu pantas. Itu pertama. Dua, terkait dengan permintaan sebagaimana dikemukakan tadi, yaitu mulai dari pengrusakan penggantian rumah dan sebagainya, perlu dilakukan pendataan kerugian dan setelah itu segera direalisasikan. Pendataan ini kami rekomendasikan supaya dilakukan dalam kerjasama antara lembaga adat, gereja, dan pemerintah Kabupaten Teluk Benua. Yang ketiga, proses penggantian sebagaimana dimaksud itu perlu melibatkan pihak yang dipercaya oleh korban atau keluarga korban, sehingga jangan ada pemahaman bahwa bantuan kepada mereka yang diambil dan lain sebagainya. Yang keempat, perlu dibentuk kelembagaan di tingkat kabupaten yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan bertugas untuk mendukung pemerintah dalam proses pemulihan, karena kami jadi tidak mungkin ini dilakukan 1-2 hari selesai. Kelembagaan seperti itu kiranya bisa menjadi tempat yang efektif bagi para korban atau korban untuk mengadu kalau ada hal-hal yang belum sempat dibicarakan. Yang kelima,
sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Jenderal Tiki, rekomendasi akan diberikan kepada pemerintah juga itu adalah pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat luas, khususnya para korban dan keluarga korban, bahwa proses non-yudisial penyelesaian kasus Wasio itu tidak menghilangkan proses judisial. Dengan demikian, seperti yang kemarin dikatakan oleh Pak Jenderal Tiki ketika bertemu dengan para korban dan keluarga korban, kalau ada yang menginginkan proses judisial, tetap harus jalan. Rekomendasi yang kedua itu adalah rekomendasi pencegahan. Yang pertama, pelibatan TNI Polri dalam menjaga keamanan di area perusahaan sebaiknya tidak lagi dilakukan. Yang kedua, untuk keperluan itu yang tadi itu, maka pemberian izin penguasaan hutan atau sumber daya lain di area hak wilayah masyarakat adat sebaiknya dihentikan dan dilanjutkan dengan penataan kembali kepemilikan hak wilayah agar hak masyarakat adat terjamin dan terhindar dari konflik, baik konflik antar anggota masyarakat adat sendiri maupun antar masyarakat adat dengan pihak perusahaan. Dengan demikian, maka investasi itu benar-benar memberikan manfaat kepada rakyat, khususnya pemilik hak wilayah. Dan sebagai akibatnya, perusahaan dapat memiliki hubungan baik dengan masyarakat adat pemilik hak wilayah, dan sehingga mereka sendirilah yang menjaga keamanan atau melakukan pengamanan entah dalam bentuk satpam yang dibentuk oleh masyarakat setempat mengamankan investasi. Yang ketiga, peristiwa Wasio berdarah ini terjadi akibat dari kelengahan aparat yang tidak melaksanakan protap dan lemahnya kontrol dari pimpinan pada waktu itu. Yang keempat, hukum humaniter dan penghormatan HAM perlu tetap menjadi bagian dari kurikulum dan pendidikan pelatihan anggota TNI dan Polri. Yang berikut, Bapak Jenderal Tiki juga mengusulkan supaya ada dua pembenahan struktural dan pembenahan kultural. Nanti beliau dapat menjelaskan ini lebih jauh karena gagasannya sangat baik. Pendekatan struktural itu adalah memastikan bahwa ada kelembagaan yang mengatur tentang pendidikan dan pelatihan tentang hukum humaniter dan HAM, mulai dari tingkat atas sampai di tingkat bawah. Secara spesifik, misalnya beliau mengatakan setiap batalion atau yang seperti itu sebutannya mungkin saya kurang paham di lingkungan Polri itu perlu memiliki perwira hukum dan HAM. Perwira hukum dan HAM itu berfungsi memberikan saran-saran hukum kepada pimpinannya, tapi juga sekaligus menjadi penasehat bagi anggota tentang bagaimana berinteraksi dengan masyarakat dengan menjunjung tinggi hukum humaniter dan HAM. Yang ketiga, yang menyangkut dengan pembenahan kultural itu dilakukan melalui pendidikan hukum, pembenahan kembali kurikulum pelatihan dan metode latihan, dan menerbitkan buku saku HAM yang bisa digunakan oleh para anggota Polri maupun prajurit TNI. Yang terakhir juga disarankan supaya secara periodik itu digelar pencerahan hukum humaniter dan HAM oleh TNI dan Polri kepada pimpinan dan para anggotanya melalui kerjasama dengan Komnas HAM. Jadi kurang lebih Bapak dan Ibu itu adalah yang pertama tadi kami katakan temuan-temuan, kemudian rekomendasi. Ada dua rekomendasi. Yang pertama itu rekomendasi pemulihan, dan yang kedua itu adalah rekomendasi pencegahan di waktu akan datang. Hari ini kita semua berkumpul bersama-sama dengan meminta Bapak dan Ibu, terutama pimpinan daerah, untuk memberikan masukan terhadap apa-apa yang tadi sudah disampaikan, dan juga para anggota masyarakat maupun tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh adat yang hadir, sehingga rekomendasi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Tiki selaku ketua tim peristiwa Wasio berdarah ini betul-betul bisa memberikan jalan keluar sebagaimana yang diharapkan oleh para korban. Untuk sementara itu dari saya kembalikan waktu kepada Bapak Jenderal Tiki. Terima kasih Pak Gus. Sedikit saya tambahkan. Itu ada saran untuk memberikan sesuatu
kepada korban ini menjelang Natal. Komnas HAM yang jumlahnya 200 sekian, tetapi yang kemarin terwakilkan 23 lebih data yang kami catat dengan berbagai keluhan yang tadi diulas setelah rinci oleh Bapak Dr. Sumule, sehingga kalau pada saat ini seperti tadi yang diuraikan oleh Ibu Eka, nanti dimasukkan saja, jangan ulas karena kita sudah di penghujung dan kita hanya membentuk tim perumus untuk penyelesaian kasus ini, sehingga nanti itu diangkat, tetapi nanti dimasukkan kepada notulensi yang sudah disiapkan oleh Bapak Kiki, sehingga kita kemarin kan sudah ikut data secara detail atau akurat dari setiap orang yang mengalami pada saat itu, sehingga pada saat ini bukan kita mengangkat persoalan, tetapi kita mau menyelesaikan dari keluhan yang nanti dari Ibu Eka nanti dirampung semua, sehingga kita hanya mencari solusi yang penyelesaian, bukan kita membuka persoalan atau lebaran. Terima kasih. Jadi harapan saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Gondaman, ini saya baru Ketua DPR saja. Saya tidak jadi Ketua DPR pada waktu itu atau 2021 tahun yang lalu, tapi kebetulan saya jadi Ketua DPR dalam tim ini. Terima kasih karena tim ini ada lewat Presiden ke sini. Mohon saya sebagai kepada Bapak Jenderal sebagai penyambung lidah, setelah nanti data ini diantar kepada Presiden, kalau bicara korban banyak, kalau korban meninggal sedikit, itu pertama. Jadi masalah korban saya mohon nanti kepada tim HAM, kalau bersama dominasi gereja dan pemerintah daerah, Dewan Adat untuk sosialisasi atau check-in semua kembali lagi, karena tentang korban itu banyak, kalau korban meninggal sedikit. Kemudian lagi, terima kasih juga karena ada tim ini datang untuk telusuri kembali masalah HAM sudah sejak 21 tahun yang lalu. Terima kasih. Ini saya mau tanya lagi kepada Pak Jenderal bahwa sesuai Kepres 17/2022 ada tim ini datang ke kabupaten kami untuk cek kembali para korban. Sedangkan korban ini sudah berlalu 2021 tahun yang lalu. Apakah korban ini dilihat pada 21 tahun yang lalu atau terhitung pada 2022 sampai ke atas? Cara ini korban. Jadi mungkin bisa sampaikan kepada Pak Presiden, ini korban. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka ada tim ini turun ke sini. Mungkin sebagai penyambung lidah kepada Presiden, apakah korban ini dilihat atau ditanggulangi karena datanya sudah diambil, dilihat sejak terjadi sudah berlalu 2021 atau dilihat terhitung sejak 2022 ke atas? Karena korbannya sudah 21 tahun yang lalu. Apakah tim ini datang untuk bisa membantu sesuai dengan data yang ada, dilihat kembali pada 20 tentang korban? Bicara korban, saya mau kepada tim HAM yang ada di Kabupaten Gondaman bersama Ketua Adat pemerintah daerah cek ini kembali, karena ini masalah korban banyak. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kadin Sosial. Penghilangan 4 orang juga, lalu mohon maaf perkosaan dan penghilangan, jadi seluruhnya 9 korban meninggal. Lalu ada korban penyiksaan, gitu, ada cukup banyak korban penyiksaan, termasuk mungkin ibu itu tadi orang tuanya. Ini menyangkut korban itu, jadi tidak hanya
korban pembunuhan saja, korban penyiksaan itu juga nanti akan mendapatkan akan dimasukkan dalam rekomendasi kami. Jadi itu penjelasannya. Bahwa Presiden punya rasa peduli, bijaksana dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus fosil berdarah pada 2021 tahun yang lalu. Kemarin kami hadir dan juga membantu pihak korban dalam pertemuan kemarin di Hotel Legidat ini. Namun kami sangat setuju untuk harus dibentuk satu tim untuk mendata kembali kepastian dan kebenaran daripada korban-korban, baik korban yang sudah hilang, korban yang dibunuh maupun keluarga korban yang ada. Jadi perlu ada tim yang terdiri dari pemerintah, gereja dan adat, dan juga dari Pak Leo Mainun juga sendiri yang pada saat itu juga punya data. Dan data itu sebagian sudah ada di LBH. Jadi memang kami juga sangat menyampaikan kepada ketua tim dan pemerintah daerah bahwa memang harus kita bentuk tim. Dan kemudian terkait dalam hal ini perjuangan untuk dapat menggunakan penegak terduga dengan mengkategorikan bahwa ini adalah penanganan macam penanganan bencana kemanusiaan sehingga bisa dikategorikan penegak terduga. Demikian, terima kasih. Guna pendampingan korban-korban yang mengalami pelecehan seksual atau perkosaan dan sebagainya, supaya mereka memang lebih enak berbicaranya kalau sesama mereka. Saya pikir itu Bapak Sekjen dan teman-teman sekalian, terima kasih. Menyikapi atau memberi saran dengan rekomendasi yang telah disebutkan tadi terkait dengan pemulihan hak tim, saya sepakat untuk dilakukan pendataan lagi para korban, kategorikan korban, sehingga apa nanti yang bisa disampaikan dipulihkan dari pemerintah bisa tepat sasaran. Terkait dengan menjadi anggota Polri, saya rasa ini kami cukup baik, dan pada mengambil rekomendasi pasti dari Menko Polhukam bisa menyampaikan ke Bapak Kapolri sehingga mungkin ada gap untuk yang mengatur secara khusus. Saya rasa kalau dispensasi pasti ada, hanya mungkin terkait syarat umum ya, kayak Pak Wadiwan sampaikan tadi, misalnya kalau dia tidak lulus SMA, SMP, ini juga dia menjadi kendala juga, atau mungkin bisa dilengkapi dengan paket C, itu mungkin kan bisa juga. Yang penting syarat-syarat secara umum terpenuhi. Karena tadi mungkin Pak Jenderal juga tadi disampaikan Bapak bahwa Pak Kapolda juga menyampaikan sudah ada penerimaan terkait dengan Polri termasuk TNI dari jalur khusus tahun 2021 itu ada sekitar 1.500, dan dari undang ini ada 100 anggota Polri yang berasal dari Kabupaten Polda, dan saat ini sudah bertugas di Kabupaten Polda lagi. Kemudian terkait dengan rekomendasi terkait dengan pencegahan, disampaikan banyak dari Bapak Pemimpin, dari Mabes Polri, dari Polda Papua Barat juga sudah melakukan upaya-upaya untuk memberikan pemahaman pelatihan kepada anggota dengan pemahaman HAM, dan kami sebagai Kapolres juga selalu mengingatkan kepada anggota terkait dengan pelaksanaan tugas kepolisian yang selalu menghormati HAM, dan apabila memang ada pelanggaran-pelanggaran, tentunya kami akan tindak secara disiplin, kode etik profesi, ataupun secara pidana. Kami sering sampaikan ke anggota. Ke depan nanti kami akan terus tingkatkan kembali terkait dengan pengetahuan HAM dan wawasan anggota dalam melaksanakan tugas. Kemudian kami mohon syarat pertimbangan terkait tadi ada rekomendasi, ada pekerjaan-pekerjaan perusahaan harus dihentikan dulu sampai wilayah selesai.
menyelesaikan itu maksudnya pemberian izin. Jadi ini kan menyangkut juga terkait dengan stabilitas ekonomi dan investasi. Sementara perusahaan-perusahaan yang sudah ada izinnya, saya rasa selama ini tidak ada masalah ataupun hambatan yang berarti. Kami apabila juga ada di perusahaan itu dari permintaan perusahaan, dan tidak terlalu banyak juga perusahaan yang di sini. Kalau kali itu kan 2, yang lain mungkin perusahaan pekerjaan bangunan atau jalan, program-program pemerintah, di mana kami juga harus mendukung pembangunan yang ada di pemerintah, pembangunan yang dilakukan pemerintah baik nasional, provinsi maupun kabupaten. Kehadiran kami pun di dalam perusahaan itu apabila ada masalah dengan masyarakat, kami berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan dengan aparat kampung, aparat distrik, juga melibatkan dewan adat, Jadi tidak cara-cara mungkin sekitar 21 tahun yang lalu, saya rasa cara-cara itu sudah tidak digunakan, dan kami tetap mengutamakan upaya-upaya penyelesaian secara adat maupun secara keluarga, sehingga baik dari perusahaan maupun dari masyarakat ini sama-sama bisa melaksanakan kegiatannya masing-masing. Mungkin saya itu Bapak terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di kabupaten ini, dan kami berharap juga bahwa peristiwa yang lalu ini tidak terjadi lagi, dan dari kepolisian pasti akan selalu kita memperbaiki dan ke depan pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku. Demikian yang berlaku. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Informasikan setiap ada gejala-gejala, ya, istilahnya penyimpangan dari aparat, ya, baik TNI Polri, tolong disampaikan, sehingga kita cepat, ya. Termasuk ada yang rawan di Teluk Damai kan orang-orang luar, ya. Saya yakin saya sudah keliling di Papua ini, Teluk Damai itu aman, ya, aman. Terus kejadiannya kemarin itu, ya, jangan terjadi lagi di tempat kita. Makanya kita harus selalu koordinasi, ya, koordinasi yang baik, ya, memberikan masukan-masukan sehingga cepat kita antisipasi kalau ada kejadian-kejadian. Terus tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD masalah rekrutmennya, yang jelas TNI Angkatan Darat pada tahun 2020 itu ada program Jaga Otsus, ada 1.000 orang yang itu sudah melaksanakan penugasan di wilayah Kodam Kasuari. Terus untuk tahun ini rencana Cakang Otsus itu sebanyak 250 orang, di mana seluruh kabupaten di Papua Barat ini ada 13 kabupaten. Itu rata-rata 19 orang, kecuali 3 kabupaten, Kabupaten Manowari, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong, itu masing-masing 20 orang. Ada persyaratan itu sudah mengakomodir, ya, persyaratan itu sebenarnya kalau Cakang itu kan tinggi itu kan minimal 163. Terus kemarin kebijakan dari pimpinan Angkatan Darat tinggi minimal 160, dengan catatan jangan punya penyakit dalam awal, tentara ini tidak boleh sakit-sakit. Makanya kita nanti habis waktu untuk ngurusi orang sakit itu. Ini tolong dimengerti. Terus untuk tahun depan ini rencana ada Jaga Otsus itu sebanyak 250 orang, untuk Kabupaten Teluk Damai itu 19 orang. Iya, Kabupaten Peradaban. Ini berat dengan nama peradaban. Jadi harus benar-benar lurus, tidak boleh main-main. Demikian yang saya sampaikan. Bisa nanti, terima kasih. Selamat siang.